Menopause adalah berhentinya siklus menstruasi pada wanita secara alami. Hal tersebut biasanya terjadi pada wanita yang berumur 45 hingga 55 tahun. Wanita yang bisa dikatakan menopause apabila sudah tidak menstruasi selama minimal 12 bulan. Gejala menopause terjadi pada masa perimenopause, yaitu beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum menstruasi berhenti. Durasi dan tingkat keparahan gejala yang timbul berbeda-beda pada tiap orang. Saya akan menjelaskan dua macam perubahan fisik yang terjadi. Yang pertama ada perubahan penampilan fisik yang meliputi rambut rontok, kulit kering, payudara kendur, dan berat badan bertambah. Yang kedua ada perubahan fisik itu sendiri. Dia kadang merasa panas atau gerah sehingga mudah berkeringat, yang dinamakan sebagai hot flashes, berkeringat di malam hari, pusing, jantung berdebar, maupun infeksi berulang pada saluran kemih. Aspek psikologi pada wanita menopause merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosialnya. Menurut buku populer Nirmala pada tahun 2003, beberapa keluhan psikologi yang merupakan tanda dan gejala menopause. Yang pertama adalah daya ingat yang menurun. Sebelum mengalami menopause, wanita biasanya dapat mengingat suatu hal dengan mudah. Tetapi setelah mengalami menopause, daya ingatnya cenderung menurun. Yang kedua, ada kecemasan. Gangguan kecemasan dianggap berasal dari suatu mekanisme pertahanan diri yang dipilih secara alamiah oleh makhluk hidup. Pada perkembangan dewasa media dapat terjadi karena faktor nature dan nurture. Untuk faktor nature, pada dasarnya semua wanita yang berumur 40-60 tahun akan mengalami menopause dan itu sudah pasti. Untuk faktor nurture, ada beberapa hal yang membuat wanita mengalami menopause lebih dini, yaitu salah satunya adalah stres dan depresi. Hormon estrogen mengakibatkan kaum perempuan pada masa menopause memiliki risiko lebih tinggi terkena osteoporosis. Hormon estrogen yang menurun mengakibatkan meningkatnya kecepatan penurunan massa tulang. Hal ini terjadi karena estrogen membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, sehingga ketika kadar estrogen menurun, maka wanita akan mengalami kehilangan kalsium dari tulang dengan cepat. Latihan daya tahan dan penguatan dapat berdampak positif pada osteoporosis dan kepadatan tulang. Wanita menopause yang berolahraga secara teratur diketahui kepadatan tulangnya lebih baik daripada wanita menopause yang tidak beraktivitas fisik. Nah, untuk perkembangan kognitifnya dari pasien atau klien yang sudah menopause ini cenderung menyelesaikan masalah itu dengan pengalaman-pengalaman yang sudah banyak, lebih mengarah ke spiritualitas yang tinggi. Untuk sosial dan emosinya ini sudah mulai muncul rasa yang namanya emptiness. Caranya dengan merujuk atau memberikan pembicaraan yang mengarah ke penyelesaian secara pengalaman atau memberikan rasa kepedulian yang tinggi. Kita harus memberikan afeksi supaya klien ini merasa seperti kita adalah keluarganya gitu, sehingga muncul rasa nyaman dan rasa emptiness-nya ini menjadi berkurang. Pertama ada latihan atau exercise. Latihan diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada latihan beban, lalu latihan daya tahan dan penguatan. Latihan beban sendiri mempunyai dua jenis. Yang pertama ada latihan beban ringan seperti berjalan. Lalu ada latihan beban berat seperti jogging. Selanjutnya ada latihan daya tahan dan penguatan. Contohnya adalah berenang dan bersepeda. Latihan ini sangat berdampak positif pada osteoporosis dan kepadatan tulang, penyakit kardiovaskuler, serta obesitas. Selanjutnya ada terapi air. Terapi ini menggunakan media air di mana stres pada sendi dan otot akan berkurang.